Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir kami dalam mata kuliah statistika. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 14, jurusan IF49 dari kelas IF4901, jurusan S1 Informatika. Di sini untuk anggota kelompok terdapat saya, Muhammad Falevi, lalu ada Ignatius Juan, lalu juga ada Ardian Malik. Untuk pengambilan data dalam tugas besar ini, kami mengambil data dari kacang kulit. Kacang kulit diambil dari dua brand, yaitu dari brand Garuda, lalu juga dari brand Dua Kelinci. Untuk pengumpulan datanya, kami menggunakan penggaris dan meteran pita. Lalu untuk sampel datanya itu ada sekitar 400 data. Yang diambil itu adalah 200 butir kacang per brand. Jadi 200 butir untuk Garuda, 200 butir untuk Dua Kelinci. Variabel data yang kami ambil itu adalah dari panjang kacang, lebar kacang, dan juga isi biji dari tiap kacang. Kenapa untuk kelompok kami memutuskan untuk mengambil sampel datanya itu adalah kacang kulit dari dua brand, lalu yang diukur itu adalah panjang, lebar, dan juga isi biji per kacang. Sederhananya, kami ingin menguji dan ingin mengetahui apakah sebuah kacang panjang dan lebarnya itu memiliki korelasi dengan jumlah kacangnya itu sendiri, jumlah biji per kacangnya. Apakah panjang dan lebar yang lebih tinggi, lebih besar itu berkorelasi dengan jumlahnya itu yang jadi lebih banyak, atau sebaliknya, atau tidak. Gitu. Lalu juga kami ingin menguji apakah dari kedua brand ini, yaitu Garuda dan Dua Kelinci, kualitasnya seperti apa. Apakah Dua Kelinci lebih banyak jumlah bijinya, apakah itu Garuda atau bagaimana. Jadi seperti itu yang ingin kami cari tahu. Lalu untuk selanjutnya di sini ada untuk bagian data distribusi datanya, di sini akan dijelaskan oleh teman saya Juan. Baik, kita mulai dengan melihat bagaimana karakter fisik kacang-kacang tersebut melalui analisis distribusi data menggunakan program di R, bahasa R. Di sini kita bisa lihat kita memiliki dua histogram. Grafik yang sebelah kiri menunjukkan grafik kacang, sedangkan yang sebelah kanan itu menunjukkan lebarnya kacang. Kita bisa lihat bahwa kedua grafik ini membentuk pola menyerupai lonceng atau kurva lonceng. Ini mengindikasikan bahwa data kita terdistribusi secara relatif normal. Artinya, mayoritas kacang memiliki ukuran yang seragam di sekitar rata-rata dan sedikit sekali yang ukurannya sangat kecil atau sangat besar. Secara spesifik, jika kita lihat grafik yang kiri, rata-rata panjang kacang paling banyak terkonsentrasi di sekitaran 2,5 atau 3,5. Ini menjadi baseline atau standar pengukuran untuk populasi data yang kita miliki. Oke, selanjutnya kita bedah lebih dalam untuk membandingkan karakteristik tersebut. Kita melihat berdasarkan mereknya, yaitu Dua Kelinci dan Garuda, menggunakan box plot. Grafik ini dapat membantu kita melihat perbedaannya secara visual. Di sebelah kiri itu merepresentasikan panjang kacang. Kita memperhatikan posisi box plotnya untuk yang Garuda. Posisinya jelas lebih tinggi dibandingkan brand Dua Kelinci. Ini menunjukkan bahwa secara statistik, kacang merek Garuda itu cenderung lebih panjang. Di sebelah kanan kita bisa melihat untuk representasi dari lebar kacang. Polanya itu mirip, di mana kotak Garuda berada di posisi nilai yang lebih tinggi. Oke, untuk yang terakhir kita melihat hubungan antar variabel secara kelulusan menggunakan scatter plot matriks ini. Grafik ini memperlihatkan interaksi antara panjang, lebar, dan jumlah biji. Ada dua insight yang sangat penting yang bisa kita ambil di sini, yaitu pertama, korelasi ukuran dan sisi. Apabila kita memperhatikan plot penyebaran datanya, terlihat adanya korelasi positif yang cukup kuat, terutama pada ukuran panjang. Sederhananya, semakin panjang ukuran kacang, semakin banyak juga jumlah isi biji di dalamnya. Selanjutnya, karakteristik bentuk. Jika kita hubungkan kembali dengan temuan sebelumnya, data ini mengkonfirmasi karakteristik unik setiap brand. Kacang Garuda dominan di dimensi panjang, sementara Dua Kelinci meskipun lebih pendek
memiliki proporsi yang cenderung lebih lebar atau gemuk. Jadi meskipun Garuda itu lebih besar secara umum, dua kelinci memiliki karakteristik bentuk yang berbeda secara proporsional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami yang satu lagi. Baik, saya ambil alih ya. Di sini, nah ini nih kita masuk ke model regresi sederhana, linear sederhana ya. Di sini kita pakai panjang sama lebar kacangnya. Nah, kenapa pakai panjang sama lebar? Karena ini sama-sama variabel skala rasio. Jadi pada analisis regresi linear sederhana ini, kami menganalisis hubungan antara si panjang kacangnya itu sebagai variabel bebas dan lebar kacangnya itu sebagai variabel terikat. Nah, Bang, apa sih Bang tujuan regresinya? Nah, ini tuh tujuannya tuh bukan prediksi canggih ya, tapi kita itu di model regresi linear sederhana ini kita melihat apakah ada hubungan linearnya atau enggak. Terus juga kita melihat arah hubungannya, dia positif apa negatif. Nah, kalau kita lihat di gambar ini tuh eh, kita mengetahui panjang kacang memiliki pengaruh signifikan terhadap lebar kacang ya. Dia jadi kita lihat koefisien panjangnya ini dia bernilai positif. Jadi yang artinya itu semakin panjang si kacangnya, lebarnya itu cenderung meningkat. Nah, ini diagnostik residual model ya. Nah, ini tuh 4 plot dari model regresi ya. Jadi model 1 sama model 2 ini tujuan umum grafik ini tuh untuk mengecek apakah asumsi si regresi linear yang sebelumnya itu sudah terpenuhi atau belum. Nah, di sini kan ada 4. Kita mulai dari yang kiri atas dulu. Ini yang pertama, itu residual versus fitted ya. Di sini fungsinya itu untuk mengecek linearitas dan pola residual ya. Plot residual ini terhadap nilai prediksi menunjukkan tidak adanya pola ekstrim ya, sehingga asumsi linearitas masih dapat diterima. Jadi si titiknya itu menyebar acak di sekitar garis nolnya tuh. Kalau gitu berarti modelnya itu cukup baik. Nah, yang kedua ini sebelah kanannya itu ada normal QQ ya. Nah, itu tuh fungsinya untuk mengecek normalitas residualnya. Nah, di sini tuh si titik-titik ini mayoritasnya itu dia mengikuti garis ya. Ada sedikit deviasi di bagian ekornya tuh di atasnya itu. Jadi si QQ plot ini menunjukkan bahwa si residual itu mendekati distribusi yang normal dengan sedikit penyimpangan di bagian ekor, tapi itu masih dapat diterima. Nah, yang ketiga ada scale location, yang ini nih yang kiri bawah ini. Dia fungsinya itu untuk mengecek homoskedasitas atau varian residual konstan itu. Nah, di sini ada pola itu tuh V-shape itu. Nah, pola scale location itu menunjukkan adanya sedikit varian residual. Namun ini tuh tidak cukup kuat untuk mengindikasikan pelanggaran serius terhadap asumsi homoskedasitas barusan. Nah, yang terakhir ini residual versus leverage. Fungsinya itu untuk mendeteksi outlier berpengaruh. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya lebih jelas, ada Cook distance, ada garis itu tuh di bawah. Nah, jadi plot residual itu menunjukkan tidak adanya pengamatan yang memiliki pengaruh terhadap ekstrim modal. Kita lihat kesimpulannya di PPT-nya. Nah, kesimpulannya itu si brand Garuda, kalau dari kualitas produknya, brand Garuda itu memiliki dimensi fisik panjang dan lebar yang lebih besar dan konsisten dibandingkan brand dua kelinci. Terus hubungan antar variabelnya itu terdapat hubungan linear positif ya antara panjang dan lebar kacang. Jadi si bentuk kacangnya itu proporsional, atau makin panjang juga makin lebar. Izin menambahkan juga untuk kesimpulannya, sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah dalam ukuran kacangnya itu sebenarnya semakin panjang dan semakin lebar itu juga terdapat korelasinya terhadap jumlah biji kacangnya itu, yaitu jika semakin besar sebuah kacangnya ternyata memang benar bahwa semakin banyak juga jumlah isi biji per kacang itu semakin besar. Namun tidak semua kacang sayangnya
memiliki isi jumlah yang sama walaupun memiliki ukuran yang begitu besar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Selebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.